Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Minhatul Alam fi Syarhi Bulughil Maram, buah karya dari Syekh Profesor Dr. Fauzan Al-Fauzan, ulama besar yang beberapa hari ini baru diangkat menjadi mufti besar Kerajaan Arab Saudi. Umur beliau sudah 94 tahun. Baru diangkat 2 hari yang lalu, menggantikan Al-Syekh yang belum lama meninggal dunia. Terakhir pembahasan kita tentang at-tahdhir minasyuhhi. Peringatan tentang asyuh. Ini sudah kita bahas. Hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul zulma, takutlah kalian terhadap kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu menggelapkan pelakunya di hari akhir. Wattaqus syuhha, dan takutlah kalian kepada syuh. Ini lebih jelek dari bakhil. Ada bakhil, nah di atasnya ada nama syuh. Fa innahu ahlaka man kana qablakum, akhrajahu Muslim. Karena asyuhha merupakan perkara yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, kita sudah faham tentang zalim, ya. yakni lawan dari adil. Adil itu wad'u syai'in fi mahallih, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka zalim wad'u syai'in duna mahallih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka kezaliman yang paling besar yakni syirik, yang mestinya Allah itu diibadahi, tidak dipersekutukan, tetapi oleh sebagian orang Allah diduakan, maka zalim, syirik menjadi zalim yang paling besar. Ya, inna syirka la zulmun azim. Kezaliman menyebabkan seseorang gelap di hari akhir. Ini menggambarkan kepada kita bahwa hari akhir itu gelap. Ya, hari akhir itu gelap. Mulai dikubur, ya, saat akan menyeberang sirat, dan puncak kegelapan, gelapnya api neraka. Ya, gelap api neraka. Barulah orang dapat cahaya tergantung dengan kebaikannya. Kata Syekh Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin itu, ya, semakin banyak kebaikan yang dia lakukan dan diterima oleh Allah, akan semakin banyak cahaya dia dapatkan. Semakin banyak kezaliman yang dia lakukan, semakin gelap kehidupan dia di hari akhir. Ya. Maka di antara keutamaan orang yang senang ke masjid, ya,
Nabi katakan, "Basyiril masya'in bin nurit tam." Berikan kabar gembira kepada orang yang masya'in, orang yang senang, suka ke masjid dengan jalan kaki. Ya. Apa kabar gembiranya? Nurit tam, cahaya sempurna nanti di hari akhir. Ya. Demikian juga orang yang berwudu, maka di antara keutamaan yang dia dapatkan, Allah akan berikan kepadanya ghurran muhajjalin, yakni cahaya di bekas air wudu itu. Maka kata Nabi, usahakan lebih dari hal yang wajib untuk dibasuh saat berwudu. Yang wajib bagian tangan itu sampai siku, tapi usahakan lebih di atas. Ya, yang wajib sampai mata kaki, tapi usahakan sampai ke atas. Karena itu akan mempengaruhi cahaya seseorang di hari akhir. Ya, atharus sujud namanya. Athar wudu, bekas wudu. Ya. Maka di dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 12, bagaimana Allah menggambarkan kegelapan yang didapatkan oleh orang munafik dan mereka berusaha mencuri cahaya dari orang beriman. Ya. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ya. Kemudian di ayat berikutnya, wa yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adab. Itu yang akan didapatkan oleh orang munafik. Ya. Apa itu? Mereka berada dalam kegelapan di hari akhir saat akan menyeberang sirat dan mereka berusaha mengambil cahaya dari orang beriman. Karena orang beriman diliputi dengan cahaya. Ya. Maka mereka berusaha mencuri cahaya dari orang beriman. Ya. Demikian juga Allah sebutkan Quran surat Tahrim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan asuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya. Allah akan sempurnakan cahaya bagi nabinya dan bagi orang-orang beriman, ya, terutama saat akan menyeberang sirat, ya. Maka semakin orang berbuat zalim, ya, kepada manusia, akan semakin gelap kehidupan dia di hari akhir, ya. Dan di antara kiat agar orang merasakan mendapatkan cahaya terang di hari akhir, senang beribadah di waktu gelap, ya, senang beribadah salat malam, ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Wattaqus syuhha, jauhilah oleh kalian yakni asyuhha, ya. Dan ini seperti yang sudah kita bahas, ya. Syuhha itu adalah atau syuhhu wal bukhli ma'a al-hirsi syadidi. Jadi sikap pelit dan semangat, ya, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ya, itu syuh. Ya. Tapi orang pelit belum tentu hartanya banyak, ya, belum tentu hartanya banyak, dan dia mungkin tidak punya ambisi lagi untuk menambah harta. Tetapi harta yang ada padanya dia kekang, dia tidak lepas. Itu namanya bakhil. Nah, di atas bakhil ada namanya syuh. Jadi ada semangat untuk mengumpulkan harta, begitu terkumpul tidak disalurkan, ya. Tidak dikeluarkan apa yang menjadi hak orang lain dari hartanya. Wa fi amwalikum haqqun lis-sa'il. Ya, di dalam hartamu ada hak bagi orang lain, ya. Makanya kita sampaikan pada pertemuan tadi malam di kajian at-taqwa itu, ya, zakat itu hakikatnya uang kotor. Ya, maka siapa yang tidak mengeluarkan zakat dari hartanya,
berarti dia akan selamanya memiliki harta yang kotor. Karena itu Nabi dan keturunannya tidak boleh menerima uang zakat. Haram hukumnya Nabi dan keturunannya menerima uang zakat karena itu uang kotor. Sementara Nabi itu orang-orang bersih. Keturunan Nabi orang-orang bersih. Maka haram mereka mendapatkan uang zakat. Ya, karena uang zakat itu uang pembersih. Ya, 2,5% dari nilai harta setelah sampai nisabnya. Ya, 85 gram emas haul 1 tahun. Ya, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Oleh karenanya fasyuhu asyaddu minal bukhli. Syuhu itu lebih buruk daripada bakhil, ya. Lebih buruk daripada bakhil. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Ahlaka man kana qablakum ay al-umam, merusak orang-orang, membinasakan orang-orang sebelum kalian, maknanya adalah minal umami, umat-umat sebelum kalian. Dan kita disuruh oleh Allah untuk sering membaca kejadian-kejadian tempo dulu, ya. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, ya. Kita disuruh mengambil pelajaran dari kisah Lut, kisah Firaun, ya. Nah, mayoritas, ya, atau kata Syekh, di antara sebab orang binasa tempo dulu adalah karena al-hirsu linailil mali, ya, karena ada semangat mengumpulkan harta tetapi tidak ada semangat untuk berbagi kepada orang lain. Itu namanya asyuh. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Wal muradu bil halaki, yang dimaksud dengan binasa di dalam hadis ini kata Syekh Fauzan, al halakul hissi fid dunya, binasa di dunia, ya, binasa di dunia, ya. Bagaimana Qarun, ya, yang tidak mau berbagi hartanya, ya, dia menganggap, ya, buat apa saya kasih, ini hasil jerih, ini hasil keringat saya. Tapi akhirnya dia binasa, ya, dia mati dengan seekor lalat yang, ya, yang tidak, ya, berbahaya, ya, tetapi dengan kuasa Allah dia mati. Ya, itu Qarun, ya. Wa qila al-halaku fil akhirah. Tentu yang lebih parah, yang lebih sadis, ya, al-halaku fil akhirah, binasa di hari akhir, ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, binasa dunia terlebih nanti di hari akhir, ya. Kemudian hadis ini ada beberapa poin penting kata Syekh, ya. Di antaranya tadi sudah kita sampaikan, at-tahdziru minal zulmi, ya, peringatan tentang kezaliman, wa amru bijtinabih, dan perintah untuk menjauhinya, wal ibtiadi anhu, dan kita harus berusaha, ya, menjaga jarak dengan kezaliman itu, li'anna aqibatahu khatiratun, karena zalim itu bahayanya, ya, jelas, ya. Aqibah, ya, khatirah, yakni akibatnya itu sangat jelek, yakni di akhirnya, ya. Demikian juga at-tahdziru minasyuhhi, ya, peringatan tentang asyuh, wa bayanuhu annahu idza fasha minal mujtami' fa huwa alamatul halak. Dan kalau ini ada pada diri seorang yang dia berkumpul dengan mujtama', dengan masyarakat, pasti akan binasa. Pasti akan binasa. Ya. Kenapa? Li'annahu sababun min asbabil zulmi wal baghi wal udwani wa safaqad dima. Ya, karena membuat orang akan marah kepadanya. Ya. Dia akan dirampok, dia akan dijarah, ya. Karena apa? Tidak peduli kepada tetangga. Ya. Ya kan, orang terjadi musibah pada dia, orang membiarkan, biarin aja. Ya, itu orang pelit, dia itu orang bakhil, ya.
udah biarin aja. Bahkan dia dilaknat ya oleh orang-orang di sekitarnya, walaupun bagi kita tidak boleh ya melaknat ya, sejahat apapun orang kepada kita tidak boleh kita melaknat. Ya, tetapi kan orang tidak sama seperti kita. Ya, tidak sama seperti kita. Akhirnya terjadi permusuhan. Ya. Fahuwa yahmilu 'alal qatli, bahkan sampai kepada pembunuhan. Ya. Orang-orang kaya dibunuh oleh orang miskin karena orang kayanya tidak peduli kepada orang miskinnya. Ya. Juga wa akhdhil mali wa yahmilu 'ala sirqati wal khiyanati. Tadi kita sebutkan sampai kepada pembunuhan, akhdhil mal, hartanya diambil, ya dicuri, ya, ala sirqati dicuri, wal khiyanati dikhianati, ya. Dan itu banyak terjadi. Ya. Ini bahaya dari asyum. Ya. Kama yahmilu ala qati'atir rahimi fala yasilu asy-syahih arhamuhu. Di antara efek buruk, bahaya buruk dari orang yang pelit, bakhil adalah hubungan terputus. Ya, fala yasilu syahih arhamah. Yani sampai dengan keluarganya juga ya dia dicuekin, ya. Dia dibiarin karena dia memutus silaturahim. Sebagaimana tadi malam ada pertanyaan, ada orang kaya ya mengadakan pernikahan, saudara-saudaranya nggak mau datang. Karena saudaranya maaf miskin, ya. Teman-teman yang ngadain pernikahan ini orang kaya karena tadinya dia tidak peduli kepada saudaranya. Akhirnya dia ngadain pesta ya saudaranya nggak mau datang, ya. Wala yuhsinu ilaihim lihubbihil mal wa hirsihi alaih, ya. Qad yuzlimuhum bitta'addi ala amwalihim imma bijuhdiha au surqatiha au akhdhiha. Yang ada dalam pikiran orang bagaimana hartanya dirampok, bagaimana hartanya dicuri. Ya, tentu ini bukan sifat orang beriman. Ya, orang beriman itu mau dizolimin kayak apapun dia nggak mau balas. Itu orang beriman. Ya, kecuali urusan agama. Ya, tapi kalau urusan kepribadian, ya justru orang beriman kalau dizalimi malah nolong. Itu orang beriman. Apa kata Nabi? Unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolong saudaramu yang berbuat zalim dan yang terzalimi. Ya. Kata sahabat, kalau kami nolong orang yang terzalimi, tahu kami caranya seperti apa. Kami bantu tuh orang yang terzalimi. Tapi cara menolong orang yang berbuat zalim itu kayak mana ya Rasul? Seperti apa ya Rasul? Ya, berusahalah agar dia berhenti dari apa? Dari kezalimannya. Itu cara menolong orang yang berbuat apa? Berbuat zalim. Jadi kalau ada orang zalim, ada orang pelit kepada kita, ya biasa-biasa saja. Ya, tidak akan pernah berpikir untuk merampok, untuk menjarah, tidak akan pernah, karena sikap kita adalah sikap keimanan. Ya. Seperti Allah sebut dalam Quran surah At-Taghabun, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Jadi sikap apapun yang terjadi pada diri kita adalah sikap-sikap keimanan, bukan sikap emosi, bukan sikap marah. Itu kalau orang beriman, ya. Tapi sekali lagi tidak semua manusia itu kan punya sikap yang sama. Ya. Semua memiliki sikap yang sama. Akhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Wa yurwiya an ibni Umar, dari Ibnu Umar ada satu riwayat putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu qala li julasaihi yauman. Dia berada dalam satu perkumpulan, ya. Dan sahabat itu ya, kebiasaan mereka mujalasah. Ini senang ngumpul. Tapi ngumpulnya yang dibicarakan soal agama. Soal akhirat. Ya. Hayya bina najlis ma'an. Ya, nazid imanuna kata mereka. Mari kita duduk bareng bertambah iman kita. Ya. Nu'min sa'atan
kata mereka. Kita beriman sesaat. Jadi orang-orang salih dulu, para sahabat dulu, Pak, kalau sudah ngumpul, tambah imannya. Bagaimana dengan orang belakangan ini? Kalau udah ngumpul, apa yang dibicarakan? Ya. Makanya orang dulu, kalau perkumpulannya bukan perkumpulan untuk perbaikan agama, perbaikan akhirat, nggak mau. Lebih baik hidup sendiri itu orang dulu. Ya. Dan Nabi juga seperti itu. Selesai sholat subuh ngumpul dengan sahabat, membicarakan akhirat, ya. Itu para sahabat. Nah, di antaranya ungkapan dari Ibnu Umar, riwayat dari Ibnu Umar, qala li julasaihi yawman, ya, ayyuhuma ashaddun al-bukhlu aw asy-syuhhi, ya, al-bukhlu aw asy-syuhhu, fakhtalafu faqala lahu asy-syuhhu ashaddu min al-bakhli li'anna asy-syahiha yashuhu ala ma fi yadihi fayahbisahu, ya, wa yashuhu ala ma fi aidin nas. Dan ternyata syuh itu juga, kata mereka, tidak hanya semangat ngumpulin harta, tetapi juga mereka semangat bagaimana mengambil harta orang lain. Ya, sampai seperti itu kalau syuh, katanya, kata Ibnu Umar. Ya. Yashuhu ala ma fi aidin nas hatta ya'khudhahu. Ya. Gak senang ngelihat orang lebih tinggi darinya urusan dunia. Ya. Dia, apalagi mohon maaf kalau ada dalam tanda kutip, ya, saingan dalam bisnis, ya, saingan sejak sekolah, ya, tiba-tiba sama-sama datang ke Jakarta, ya, begitu berhasil saling nunjukin diri, ya, saling nunjukin diri untuk membuktikan, ya, bukan yang hebat bukan hanya kamu. Ternyata dia juga nunjukin diri, dia berpikir lagi bagaimana lebih hebat darinya, ya, bahkan kalau perlu bagaimana lawannya ini binasa, bagaimana lawannya hancur, hartanya pindah kepada itu. Kalau sudah seperti itu, kata pengarang kitab, itu asyuh jauh lebih berbahaya daripada bakhil. Ya. Kalau bakhil dia cukup menahan hartanya, ya. Tapi kalau syuh, katanya, dia tahan hartanya, dia semangat ngumpulin harta sebanyak mungkin, bahkan harta orang lain pun kalau perlu pindah kepadanya. Ya. Ma fi aidin nas hatta ya'khudhahu. Wa amal bakhilu fa huwa al-bakhilu ala ma fi yadayhi. Adapun bakhil seperti yang tadi saya jelaskan, dia cukup menahan harta dirinya. Ya. Orang sukses, ya biarin aja dia sukses, yang penting saya juga sukses. Orang melihat orang kaya, ya biarin aja, yang penting saya juga kaya. Tapi kalau syuh, gerah dia melihat orang lain lebih hebat darinya. Ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, ya. Inna syuhha khaslatun zamimatun tunafi kamal al-iman. Ya, syuh ini khaslatun zamimah, sikap yang sangat buruk sekali. Khaslatun zamimah, ya, kepribadian yang sangat jelek. Tunafi kamal al-iman, yang dia menghilangkan kesempurnaan apa? Kesempurnaan iman. Jadi orang kalau ada penyakit seperti ini, itu imannya cacat. Imannya itu tidak sempurna. Ya. Wa tuaddi ila ta'addi ala ma harrama Allah wa mana'a minhu min malin aw ghairihi hatta qila inna syuhha ra'sil ma'asi kulliha, katanya. Bahwa syuh ini ra'sul ma'asi. Ya, biang dari maksiat. Ya. Asal muasal dari maksiat. Nah, ini syuh, katanya. Ya. Wa qad 'allaqa Allahu al-falah 'ala al-wiqayah was-salamah minhu. Allah menjelaskan siapa orang yang beruntung itu, siapa orang yang sukses itu. Orang yang sukses itu ketika tidak ada penyakit syuh di dalam dirinya. Allah katakan,
Al-Hasyr ayat 9, wa may yuqa syuhha nafsi. Siapa yang selamat dari syuh ini, faulaika humul muflihun, maka mereka itu orang yang menang, pemenang. Ya. Dan ini bisa terjadi kepada siapa saja, apalagi zaman sekarang ini. Zaman orang senang pamer, ya. Apalagi sudah ada bibit-bibit permusuhan sejak kecil, bahkan bisa terjadi antar adik kakak, ya. Bisa terjadi antar ipar dan sebagainya dan sebagainya. Ya, saling nunjukin diri, ya. Maka kajian Kitabul Jami' siapa ini Ibnu Hajar ini sangat penting itu terus kita ulang. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Yaqulul Hafidz Ibnu Rajabi, hasarallahu al-falah. Allah membatasi al-falah, keberuntungan, kesuksesan. Fi wiqayati syuhi nafsih, terhadap siapa yang selamat dari penyakit syuh ini. Ya, jadi al-hasru ini sebagai pembatas. Ya. Wa tatallu'iha ila ma muni'at minhu wa harsiha ala ma yadurruha mimma tashtahihi. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah mulia. Itu bisa dalam bentuk uluwin wa tarfa'id. Ya. Orang senang meninggikan dirinya, orang senang mengangkat dirinya. Ya, dalam hal apa? Dalam hal mal, dalam hal harta. Ya, saling nunjukin dalam hal harta. Ya, nunjukin ya apa-apa yang sifatnya branded ya dalam dirinya. Nunjukin. Kalau istilah Ustadz Yazid itu ya, bisa jadi sesuatu yang tidak terlalu penting, tetapi senang koleksi saja. Ya, koleksi motor besar, koleksi mobil mewah. Padahal sudah ada, hanya senang koleksi. Itu nasihat beliau. Ya, untuk apa? Tarafu'. Ya, untuk meninggikan diri sebagai simbol kekayaan, sebagai simbol kesuksesan. Ya, dalam hal mal, wajah, ya, sanjungan. Ya, apa yang kalau ada pada diri saya orang menyanjung saya? Ya, kekuasaan. Maka orang berlomba-lomba menjadi penguasa, ya, menjadi pejabat, berlomba-lomba. Ya, dan orang seperti ini kita bisa buka dalam hadis yang lain itu akan datang satu masa tahrisuna 'alal imarah fatakunun nadamatu yaumal qiyamati. Akan datang satu masa orang berambisi menjadi penguasa, dan orang seperti ini paling menyesal di hari akhir, kata Nabi. Dan barangkali sekarang sudah terjadi. Ya, selesai suami lanjut istri, selesai orang tua lanjut anak, lanjut mantu, lanjut, ya. Ini zaman mungkin sudah terjadi sekarang. Akan ada di saya pernah dakwah di Maluku. Itu yang saingan adik kakak, ya, calon yang namanya fotonya di kartu apa itu pemilihan itu adik kakak, bahkan tidak tanggung-tanggung, dua-duanya alumni Saudi, ya, alumni Saudi. Ya, kita berniat berprasangka untuk memperbaiki, ya, untuk memperbaiki kampung, tapi kan inilah yang Nabi katakan. Ya. Kita tidak menyebut ingin tapi itulah yang terjadi sekarang. Ya. Saya kemarin pulang kampung, ya. Di rutenya itu dari sini ke Sumeneb, ya. Saya tidak dapat kapal yang langsung ke pulau saya, Pulau Sapeken namanya. Karena rute saya dari Sumeneb ke Sapeken itu 16 jam. Ternyata mesinnya rusak. Ya. Akhirnya dia hanya sampai di Pulau Kangean.
Maka saya naik mobil lagi, ya naik mobil 2 jam untuk ke namanya Kampung Kayu Haru. Sepanjang ini cerita sopir, cerita teman-teman dia. Ada teman saya yang baru diterima jadi ASN guru. Saling nunjukin lambang Kopri katanya. Ya, saling berbangga-bangga dengan, kan ada itu Pak ya. Yang logo Kopri itu ya, Persatuan Guru. Itu saling bangga-banggaan. Ya. Ada teman saya, ini kata sopirnya. Ini kan sopirnya itu saya kenal juga. Ya. Ada teman saya baru keterima sebagai perawat, ya ASN. Waduh, ditunjukin logo apa itu? Apa kalau kesehatan apa? ID, ya. Dia bukan ID, bukan dokter, perawat. Kalau istilah kampung itu mantri. Mantri, kalau di kampung namanya mantri. Diangkat jadi ASN, bangga-banggain. Ya. Dan kalau di kampung, apalagi kampung, Pak. Kalau sudah jadi ASN itu, waduh, apalagi mantri, waduh. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Bangga-banggaan. Hubbul jah wariasah. Senang disanjung dengan hal-hal yang melekat. Ya. Subhanallah. Dan bisa jadi juga ya. Wa ahlun. Keluarga. Saya ini keluarga ini. Bapak saya ini, kakek saya ini, kalau Sulawesi itu kalau udah keturunan Daeng, wah itu hebat. Ya, kalau keturunan Andi, wah itu hebat. Kalau kami Mandar, Puang namanya. Kalau sudah keturunan Puang, wah itu udah disusul ke atas ini, Puang ini, Puang ini. Wah itu bangga-banggaan. Ya. Atau mungkin juga di daerah lain. Ya. Tadi malam saya tanya ke habis pengajian atau itu prosedur pengangkatan datu itu seperti apa? Ya. Ternyata katanya harus potong kerbau ya. Ya, benar Pak ya. Potong kerbau. Karena itu kan prestisius. Orang jadi dato, ya. Sama ke kampung kami juga begitu. Tidak sembarangan orang dipanggil daeng. Tidak sembarangan orang dipanggil puang. Ya. Nah, kalau udah keturunan puang, waduh itu bangga-banggaan. Ya. Padahal apa kata Nabi? Orang Arab tidak lebih mulia daripada selain Arab. Tapi yang tidak bisa dipungkiri, Pak. Senang berbangga-bangga dengan apa ini? Dengan keturunan, dengan nasab. Ya. Senang berbangga-bangga. Wa maskan. Ya. Tempat tinggal. Ya, tempat tinggal. Ya. Wa ma'kal. Dan ini. Ma'kal wa masyrab. Apa yang dimakan, ada apa yang diminum. Makan itu nomor sekian. Yang penting expose dulu di media sosial. Ya. Yang penting posting dulu. Ya, ada tempat makan sedang viral, datang ke sana baru disebarluaskan di media sosial. Inilah zaman ini terjadi sekarang. Ya. Zaman orang bermudah-mudahan menampak-nampakkan kebahagiaan. Ya. Baik itu makulat wa masyrubat. Ya. Subhanallah. Ya. Akhwani wa akhwati, kita semua berusaha ya terjaga dari hal-hal seperti ini. Dan sekarang kita memang hidup di zaman ini sekarang. Ya, yang fitnahnya luar biasa. Ya, fitnahnya luar biasa. Dan terjadi kepada kita para ustadz juga. Ya, terjadi sekarang. Subhanallah. Saya sampaikan ini bukan berarti kita bersih, tapi kita sama-sama khawatir, sama-sama berusaha. Maka dalam beberapa pertemuan sebelumnya, sikap terbaik yang harus ada pada diri kita ini adalah jangan senang terkenal. Namanya ya al-khafiyah. Jangan suka menampak-nampakkan diri. Kecuali hal yang penting untuk kita tampakkan. Selama bisa kita sembunyikan, kita apa? Kita sembunyikan. Ya. Nah, begitu kita punya, udah gak mau dilepas. Ya, gak mau dilepas. Masyrab, ma'kal wa masyrab wa malbas. Pakaian. Ya, pakaian. Ya.
Ya mungkin bagi kita orang Jakarta, tapi orang kampung ini ya Allah, ya, orang desa, ya, malbas, wa ghaira dzalik, atau hal apa saja, ya. Wani ukhati jamaah yang Allah muliakan. Tapi kalau dasarnya cinta kepada Allah, kita baca Mus'ab bin Umair ya Allah. Saya sudah pernah sampaikan siapa Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu sebelum dia masuk Islam kaya raya. Ya, itu pakaiannya dari Yaman. Saat itu ya branded. Jarang orang pakai pakaian dari Yaman. Hanya orang-orang tertentu. Parfumnya dari ratusan meter udah kecium. Mus'ab bin Umair. Ya. Saking kayanya dia. Sebelum masuk Islam. Tapi sesudah dia masuk Islam, dia tanggalkan itu semua. Ya. Dan dia datang kepada Rasul SAW dengan pakaian lusuh. Dan saat dia meninggal, kain kafannya ditarik ke atas, kakinya kebuka. Ditarik ke bawah, kepalanya kebuka, terlihat. Ya. Artinya apa? Ya, kita punya kendali dari hal buruk ini semua. Kendali kita adalah Allah. Ya, kendali kita hari akhir. Kita tidak akan bermudah-mudah menampak-nampakkan kebahagiaan, kemewahan. Walaupun kita sanggup, ya, bisa jadi kita, tapi kita punya kendali hari akhir. Kita punya kendali Allah yang akan selalu menentukan arah hidup kita. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Wa ghaira dzalik, dan hal yang lain. Ya. Fa innaha tattali'u ila dzalika kulliha, ya, itu bisa mengarah semua, ya, yang pada akhirnya apa? Yansha'u al-baghyu wal hasadu wal haqdu, ya, yang itu bisa mengakibatkan al-baghyu, yakni permusuhan, ya, permusuhan. Kita tampakkan kebahagiaan kita, banyak yang iri, ya, mungkin ada ya, kamu hebat ya, saya juga pengen seperti kamu, mudah-mudahan saya seperti kamu. Tapi tidak semua orang yang melihat itu akan senang. Paling ria, paling sombong, ya. Akhirnya dia berpikir hal-hal yang tidak baik, ya. Jadi senang pujian, senang menampakkan diri, ya, itu bisa lahir al-baghyu wal hasadu wal haqdu, yakni penyakit hati. Sementara sifat orang beriman, Allah katakan setelah menceritakan orang Ansar, setelah menceritakan orang Muhajirin, apa Allah katakan? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana, gimana bunyinya? Setelah lilladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya, kita disuruh oleh Allah, ya, jangan sampai ada ghil di dalam hati kita. Ya. Tapi bagaimana kita akan selamat? Orang senang menunjukkan kebahagiaannya, ya. Kita berusaha terjaga dari itu, tapi kawan-kawan kita senang menampak-nampak kebahagiaannya. Sekuat-kuatnya diri kita menahan, bisa-bisa karena kita manusia cemburu. Kita pengen, ya. Apalagi kalau ngelihat istri kita, ya. Akhirnya dia, saya juga pengen kayak istrinya dia, saya juga. Itulah yang terjadi sekarang. Ya, subhanallah. Ya. Al-baghyu wal hasadu wal haqdu. Fama wuqiya syuhha nafsah faqad qahharaha wa qassaraha. Ya, siapa yang menjaga dirinya dari syuh, dia akan selamat dari bentuk-bentuk keburukan yang tadi kita sampaikan. Jadi asyuh ini, kata Syekh Fauzan, ra'sul ma'asi. Dia itu biang keburukan, hasad, sombong, ya, senang dipuji,
Itu berawal dari al-asyuhu, ya, asyuhu. Yani ada kecintaan kepada harta dan tidak mau berbagi kepada orang lain sehingga orang marah, orang cemburu kepadanya. Ya, sudah ya. Bahasan kita pada malam hari ini, insyaallah kita bahas pertemuan selanjutnya di pekan keempat bulan November. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita, dan kita akan sambung lagi nanti di pekan kedua bulan November ya. Pekan kedua kita akan membaca kitab Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad, dan pekan keempatnya kitab Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram. Mungkin ada yang ingin ditanya, disilahkan. Jika tidak ada, kita cukupkan kajian kita malam hari ini. Demikian, barakallahu fikum, semoga bermanfaat terutama bagi diri saya ya. Kita berlindung dari sifat-sifat buruk yang tadi kita sebutkan ya. Bukan berarti kita tidak butuh, kita butuh harta ya, karena harta kalau ada di tangan orang saleh maka manfaatnya akan terasa oleh orang lain, bukan hanya untuk dirinya. Barakallahu fikum. Mohon banyak maaf, semoga ya kita senantiasa di atas hidayah taufik, di atas hidayah sunnah ya. Mohon maaf, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.